Saya nggak punya itu baju opa. Hmm. Dulu kan, dulu kan, jamur. Apa itu makin tinggi proteinnya? Wah, ngawur. Bukan ya? Apa karena di dalam lemari ya? Enggak. Enggak cuma sweet kulkas. Di kota. Di kota. Sekarang kulkas masih gitu enggak jadinya. Apalagi tempat coklatnya itu kan enggak ramah.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita bisa berkumpul pada webinar hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya hingga yaumul akhir. Yang saya hormati Ibu Suhartini SKP MNS PhD yang telah mendampingi acara webinar pada siang hari ini. Kita masih menunggu beliau untuk hadir dan serta Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Revondarias Angiri yang akan menjadi moderator dengan webinar tema PEDIS Guideline update pada tahun 2021 hingga 2025. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan PEDIS Guideline ya. PEDIS Guideline merupakan akronim dari Pain, Anxiety, Agitation, Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption. Nah, pastinya kita semua sudah tidak asing lagi dengan PEDIS ya, terutama pada perawat di tatanan kritis ya, kita sudah tidak asing lagi dengan PEDIS. Nah, baiklah, sebelum masuk ke acara inti, izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah materi dari Nurse Dika Ekivalen Sarjana Keperawatan, kemudian yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya izinkan untuk Nurse Dika Ekivalen, apakah sudah bergabung dengan kita ya? Sudah, Kak. Oke, Masya Allah. Selamat siang, Mas Dika. Siang, Mbak Revo. Baik, baik kepada Nurse Dika, dipersilakan untuk menyampaikan materinya yang luar biasa ya. Kepada Nurse Dika Ekivalen, waktu dan layar dipersilahkan. Baik. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah Nurse. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sorini PhD, para sejawat tenaga kesehatan, teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Di sini saya akan menyampaikan terkait jurnal sharing, apa yang telah saya baca di artikel jurnal, nanti saya akan bagikan kepada teman-teman semua. Mungkin nanti kita akan diskusi saja langsung. Jadi saya tidak akan menggurui atau bagaimana, saya hanya memberikan apa yang telah saya baca dari artikel jurnal terkait dengan update in PEDIS guidelines. Dengan saya sendiri, Dika Ekivalen, mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Diponegoro, Angkatan 2024. Untuk agendanya yaitu mulai dari pendahuluan, kemudian definisi dari pain, agitation, delirium, dan sleep guideline dalam perawatan kritis, kemudian PEDIS guideline, ICU liberation, dan yang terakhir ABCDEF bundle. Next. Mulai dari tujuan utama yaitu mencegah dan mengelola gejala yang merugikan selama dan setelah perawatan dari ICU. Kemudian yang kedua adalah mengurangi resiko post-intensive care syndrome.
Yang ketiga, meningkatkan outcome jangka pendek dan jangka panjang pasien. Selain itu juga menurunkan biaya perawatan kesehatan. Lalu apa itu definisi dari pain, sedation, delirium, dan sleep? Mulai dari pain, yaitu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan yang kita rasakan, baik secara fisik maupun secara emosional. Nyeri itu bisa muncul ketika ada kerusakan jaringan tubuh yang nyata, misalnya saat kita terluka atau sakit. Tetapi nyeri juga bisa muncul meski tidak ada kerusakan fisik yang terlihat. Tubuh kita merasa ada yang salah meskipun secara medis tidak ditemukan masalah. Intinya nyeri adalah cara tubuh untuk memberitahu bahwa kita ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Yang kedua ada sedasi, yaitu proses membuat seseorang menjadi lebih tenang, rileks, biasanya menggunakan obat-obatan. Bayangkan seperti saat teman-teman merasa sangat mengantuk dan tenang sebelum tidur. Itulah kondisi sedasi. Dalam dunia medis, sedasi sering digunakan untuk membuat pasien nyaman selama prosedur medis, mengurangi kecemasan, atau membantu pasien yang gelisah menjadi lebih tenang. Yang ketiga ada delirium. Delirium adalah kondisi di mana seseorang mengalami kebingungan mendadak dan parah. Bayangkan seseorang yang tiba-tiba tidak mengenali tempat di mana dia berada, tidak bisa fokus, atau bahkan melihat hal-hal yang tidak ada. Yang khas dari delirium adalah munculnya secara tiba-tiba dan kondisinya naik turun. Kadang jernih, kadang bingung total. Namun ini berbeda dengan pikun yang berkembang secara perlahan. Delirium sering terjadi pada pasien rawat inap, terutama lansia, dan disebabkan oleh infeksi, obat-obatan, maupun kondisi medis lainnya. Yang keempat adalah sleep atau masalah tidur pada pasien kritis di ICU. Pasien mengalami tidur yang terpotong-potong dan ritme tidur bangun yang berantakan. Kurang tidur pada pasien kritis bukan hanya soal lelah biasa, ini bisa menyebabkan kebingungan atau delirium, memperlambat proses penyembuhan, melemahkan daya tubuh, dan mengganggu fungsi otak. Untuk penyebab dari gangguan tidur sendiri, bisa dari suara bising dari rumah sakit, dari lingkungan ICU, nyeri, tidak bisa bergerak bebas, pemeriksaan medis yang terus-menerus, serta kecemasan karena kondisi sakitnya. Next, Kak. Untuk algoritma dari perawatan kritis, mulai dari pain agitation, delirium, dan sleep, didapat dari artikel University Hospital of North Midlands, yaitu ada satu pedoman di mana saya akan menjelaskan pada semua pasien dewasa di perawatan kritis. Yang pertama harus kita lakukan adalah penilaian nyeri setiap 4 jam. Itu secara teratur. Ini adalah fondasi dari intervensi yang kita lakukan. Yang kedua adalah mengkaji agitasi. Mengkaji agitasi itu juga dilakukan setiap 4 jam untuk memastikan tingkat sedasi yang tepat pada pasien. Yang ketiga, setelah kita menilai agitasi, yaitu kita menilai delirium setiap 12 jam sebagai deteksi dini bagaimana delirium itu. Kemudian yang keempat adalah promote sleep. Promote sleep ini komponen yang sering terlupakan namun sangat penting, di mana ketika pasien itu tidurnya tidak teratur, maka nanti akan mempengaruhi proses metabolisme dari tubuh pasien. Kemudian untuk penilaian nyeri itu ada kunci dari praktik nyeri. Kita harus kendalikan nyeri terlebih dahulu. Kemudian nyeri harus diatasi sebelum sedasi.
Kemudian yang kedua, gunakan sedasi minimum yang diperlukan dari sedasi yang berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah optimalkan langkah-langkah non obat atau pendekatan holistik. Nah, di sini peran perawat yaitu lebih ke monitor dan pendekatan holistik, di mana kita bisa melakukan intervensi non farmakologis pada pasien sebagai pelengkap, tidak hanya eh, pendekatan farmakologi saja atau obat-obatan saja. Next, Kak. Yang ketiga, bagaimana pengkajian dan manajemen dari nyeri. Ada pasien yang bisa melakukan komunikasi, kita akan tanyakan pada pasien, apakah pasien itu mengalami nyeri? Jika iya, tanyakan lagi kepada pasien apakah nyerinya itu ringan, sedang, ataupun berat. Kemudian ada CPOT atau Behavioral Pain Score. Itu dilakukan pengkajian pada pasien yang tidak dapat berkomunikasi. Dan ini menggunakan 4 parameter, yaitu ekspresi wajah, gerakan tubuh, kepatuhan ventilator, dan ketegangan otot. Untuk skor CPOT, jika lebih dari sama dengan 3 atau peningkatan 2 poin lebih, memerlukan intervensi manajemen nyeri. Kemudian, untuk algoritma manajemen, selanjutnya ada tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Di situ sudah tertulis dengan jelas, apabila tidak ada nyeri, maka kita perlu melakukan pengkajian setiap 4 jam. Kemudian apabila ada nyeri ringan, maka kita akan lakukan pengkajian setelah 4 jam atau lebih dini. Kemudian untuk nyeri sedang, kita bisa lakukan pengkajian nyeri setelah 30 menit setelah pemberian analgesik. Kemudian untuk nyeri berat, kita lakukan pengkajian nyeri setelah 30 menit. Next. Setelah nyeri teratasi, kita sebelum memberikan sedasi, kita perlu untuk treatment nyerinya dulu. Untuk kontraindikasi dari sedasi ringan yaitu blokade neuromuskular atau paralisis, kemudian ada ketidakstabilan sistem kardiovaskular atau pernafasan yang berat, kemudian ada hipertensi intrakranial, manajemen suhu, status epileptikus, dan kondisi lain yang sesuai yang harus didokumentasikan dengan jelas. Untuk melakukan pengkajian dari agitasi maupun sedasi menggunakan RASS, yaitu Richmond Agitation and Sedation Score, setiap 4 jam. Kemudian untuk rentang skor dari agitasi itu sudah tercantum dengan jelas, yaitu lebih dari 4 itu kombatif atau pasien itu melakukan hal-hal yang bahaya bagi perawat ataupun staf yang lainnya. Kemudian skor lebih dari +3 itu very agitasi, yaitu menarik atau melepas selang kateter secara agresif. Kemudian yang poin +2 yaitu agitasi, yaitu gerakan tanpa tujuan yang sering melawan ventilator. Kemudian +1 itu cemas tapi gerakan tidak agresif. Next. Kemudian untuk penilaian delirium. Setelah dilakukan pengkajian dan treatment pain dan agitasi, kita lakukan assessment CAM ICU atau Confusion Assessment Method for the ICU. Di sini sudah ada algoritmanya. Apabila ada perubahan akut atau fluktuasi status mental, kita lihat apakah ada perubahan akut dari status mental dasar, apakah status mental pasien berfluktuasi dalam 24 jam terakhir. Jika tidak, berarti ICU-nya negatif atau tidak terjadi delirium. Apabila iya, kita lanjutkan untuk box yang kedua, yaitu tidak perhatian.
Coba kita kaji dengan remas tangan saya ketika saya menyebut huruf A. Kemudian kita sebutkan S, A, V, E, A, hingga seterusnya. Apabila ada 0 sampai 2 kesalahan, tam ICU negatif. Kemudian apabila kesalahan lebih dari 2, kita lanjutkan untuk pengkajian selanjutnya, yaitu tingkat kesadaran. Yang selanjutnya, apabila RASS-nya 0 atau 0, berarti lanjut kepada pemikiran yang tidak terorganisir. Maka kita berikan pertanyaan, apakah batu akan mengapung di air? Apakah ada ikan di laut? Apakah 1 kilo lebih berat dari 2 kilo? Bisakah Anda menggunakan palu untuk memaku paku? Kemudian bisa juga dengan perintah, yaitu angkat jari sebanyak ini. Misal kita sebutkan 3, atau nanti kita tambahkan 1 jari lagi. Ketika nanti pasien itu bisa, berarti delirium itu negatif, atau jika lebih dari 1 error, maka delirium ada. Kemudian jika salah 0 sampai 1, itu ICU negatif atau tidak ada delirium. Next. Kemudian manajemen delirium, yaitu atasi penyebab dari delirium. Apakah itu karena hipoksi dan hiperkapnu, apakah ada hipoglikemi, infeksi, dehidrasi, penggunaan obat atau alkohol, kemudian obat, kemudian apakah ada pasca trauma atau cedera otak traumatis, kemudian kondisi kesehatan mental sebelumnya, kemudian manajemen kandung kemih, kemudian optimalkan lingkungan di mana non obat, yaitu dengan cara kita sebagai perawat itu bisa mengurangi kebisingan, kemudian menenangkan dan mengorientasikan kembali. Kemudian ada gunakan alat bantu komunikasi, bisa menyediakan alat bantu sensorik seperti kacamata atau alat bantu dengar apabila pasien mengalami kurang pendengaran. Kemudian benda-benda familiar dari rumah, kita bisa bawakan mungkin foto atau mungkin benda kesayangannya. Kemudian ada mobilisasi dini. Kemudian yang selanjutnya ada eh, meminimalkan cahaya, suara, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada malam hari. Kemudian pertimbangkan penggunaan dari earplug atau penyumbat telinga dan penutup mata. Namun jika hanya pasien bisa melepasnya, jika pasien tidak bisa melepasnya, maka tidak direkomendasikan. Next, guys. Next, next. Untuk selanjutnya yaitu setelah kita mengatasi nyeri, agitasi, dan delirium, kita optimalkan pada manajemen tidur, yaitu mulai dari modifikasi lingkungan, bisa dengan pengurangan kebisingan atau suara, kemudian memastikan kenyamanan, mulai dari posisi, kemudian pemberian analgesik, kemudian ada pemberian pertimbangan untuk penutup mata dan sumber telinga, kemudian cahaya redup pada pukul 22 hingga pukul 6. Selain itu, kita juga bisa melakukan dengan relaksasi musik. Mungkin apabila pasiennya suka musik yang sesuai dengan kesukaan dari pasien. Kemudian ada obat, kemudian ada pemberian obat, namun ini harus dengan pengawasan dokter, kemudian kita bisa mencegah pasien untuk tidur siang, kemudian bisa
menghindari pasien minum kafein setelah lebih dari jam 6 sore. Kemudian kita juga harus memberikan terapi daylight atau kita mengenalkan, oh ini sudah siang, oh ini sudah malam dengan mungkin ada apabila ada jendela di situ kita bisa lakukan dengan buka jendela apabila siang, kemudian tutup jendela apabila sudah malam hari. Yang terakhir ada mobilisasi dini. Kemudian pemantauan tidur mulai dari buku harian tidur untuk memantau siklus tidur atau terjaga pada pasien. Next. Lanjut kita ke materi kedua, PADIS guideline. PADIS itu apa sih? PADIS itu adalah pain, agitation, delirium, immobility, dan sleep disruption. Evolusi dari PADIS yaitu mulai dari tahun 2013, awalnya disebut PAD, guideline, atau pain, agitation, delirium. Jadi hanya pain, agitation, dan delirium pada tahun 2013. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2021 diperluas menjadi PADIS dengan penambahan immobility dan sleep disruption. Dan yang terakhir, di tahun 2025, dari SSCM itu mengeluarkan update terbaru dengan penambahan fokus anxiety sebagai topik baru dan rekomendasi berbasis evidensi yang terkini. Tujuan utama PADIS seperti yang di awal yaitu mencegah dan mengelola agitasi hingga menurunkan biaya perawatan kesehatan. Di dalam PADIS Guideline di tahun 2018 sudah dijelaskan bahwa ada ringkasan bagaimana kriteria-kriteria, bagaimana kita mulai dan memberhentikan rehabilitasi fisik maupun mobilisasi pada pasien yang di bed. Kemudian di sini sudah dijelaskan yaitu dengan jelas sesuai dengan per sistem yaitu mulai dari kardiovaskular, respiratori, neurologik maupun yang lainnya. Kapan kita harus memulai, kapan kita harus memberhentikan untuk sesi mobilisasi. Apa sih update-nya di tahun 2025? Di dalam komponen pain pada 2021 skalanya masih tetap standar. Kemudian di tahun 2025 terdapat update multimodal dan non-farmakologis di mana berdampak pengurangan 25% penggunaan opioid. Kemudian yang komponen yang kedua ada agitasi di mana pada pendekatan 2020, tahun 2021 yaitu ada sedasi ringan, namun di tahun 2025 kita kombinasikan namanya dynamic sedation atau kita sesuaikan apakah kapan dokternya perlu memberikan deep sedation atau light sedation di mana berimpact kepada penurunan sebesar 30% penggunaan ventilator. Kemudian dari komponen delirium ada 2 kali daily screening. Kemudian di tahun 2025 SSC memang merekomendasikan untuk memonitoring secara berkelanjutan yang berdampak pada penurunan 40% rate delirium. Kemudian komponen yang keempat ada immobility, yaitu pada tahun 2021 mobilisasi dini, kemudian tahun 2025 itu ada mobilisasi dini dan ditambah dengan non-farmakologis yang lainnya. Kemudian untuk impact-nya bisa menurunkan 30% ICU weakness atau kelemahan yang terjadi setelah pasien keluar dari ICU. Kemudian komponen yang kelima ada sleep. Pada tahun 2021 dilakukan basic hygiene. Namun tahun 2025 tidak hanya hygiene saja yang harus diperhatikan, namun kita harus melakukan manajemen sirkadian, yaitu tadi mengenalkan terapi daylight, kapan kita harus membuka dan menutup jendela, dan berdampak pada peningkatan 50% kualitas tidur dari pasien ICU. Next.
Nah, ini untuk fokus utamanya pada tahun 2013, 2018, 2018 itu sama dengan 2021 karena tidak ada perubahan. Pada pain agitation delirium pada 2025 sama seperti tahun 2018. Untuk penambahan kata kuncinya pada pada 2013 belum menyentuh aspek rehabilitasi dan tidur. Namun di PADI 2018 dan 2021 ada tambahan yaitu mobilisasi dini dan gangguan tidur. Untuk rekomendasi yang terbaru pada tahun 2025 yaitu ada penggunaan dexmedetomidine, kemudian ada mobilisasi dini dan penggunaan melatonin. Untuk penggunaan farmakologis kita tetap harus konsultasikan kepada tenaga medis. Kemudian lanjut untuk aspek keterlibatan pasien. Pada tahun 2013 tidak disebutkan. Kemudian tahun 2018 dan 2021 pasien ICU dan penyintas dilibatkan dalam pengembangan pedoman. Dan di tahun 2025 tetap dipertahankan terkait keterlibatan pasien untuk dari PADIS guideline ini. Kemudian untuk rekomendasi klinisnya pada tahun 2013 hanya fokus pada manajemen nyeri, sedasi, dan delirium. Kemudian untuk di PADIS 2025, pembaruan pada preferensi sedasi, intervensi tidur, dan mobilisasi. Kemudian ICU liberation. ICU liberation adalah pembebasan dari ruang ICU. Pembebasan ruang intensif itu merupakan campaign dan program komprehensif yang dikembangkan oleh Perhimpunan Kedokteran Perawatan Kritis untuk membebaskan pasien dari efek pada saat dari ruang intensive care. Nah, dikembangkan oleh SCCM. Next. Konsep inti dari pembebasan ICU adalah pergeseran budaya dari praktik ICU tradisional, yaitu penggunaan sedasi dalam atau deep sedasi, kemudian imobilisasi, kemudian akses keluarga terbatas. Kita bergerak pada model lama yang menggunakan sedasi lama. Untuk konsep pedis galan ini nanti bisa membuat tenaga kesehatan maupun tenaga medis itu bisa mengkombinasikan, tidak hanya pada terpacu pada eh, terapi yang lama, tetapi juga berdasarkan evidence base yang terbaru. Kemudian yang kedua ada pendekatan proaktif untuk menentukan kapan terapi yang dulunya membantu itu harus dihentikan. Yang ketiga ada patient centered care dengan keterlibatan keluarga sebagai mitra dalam perawatan. Yang keempat mencegah PICS atau Post Intensive Care Unit. Next. Lalu bagaimana kita melakukan pembebasan ICU pada pasien kritis, yaitu dengan ABCDF bundle, yaitu jantung dari ICU Liberation. ABCDF bundle yang juga dikenal sebagai ICU Liberation bundle adalah kumpulan 6 elemen berbasis evidence yang bekerja secara sinergis untuk meningkatkan outcome pada pasien ICU. Pada SSCM itu mengeluarkan poster terkait dengan ICU Liberation. ABCDF Bundle Checklist, ada Assess, Prevent, Manage Pain, kemudian buat SATS dan SBTS atau spontan eh, ya nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Untuk C, Choice of Sedation atau pemilihan sedasi, kemudian D yaitu delirium, delirium mulai dari pengajian, kemudian pencegahan hingga manajemen dari delirium. Kemudian yang E, mobilisasi dini dan latihan. Kemudian F, yaitu keterlibatan keluarga dan pemberdayaan keluarga. Next, Kak. Untuk yang pertama yaitu A, yaitu Assess, Prevent, dan Manage Pain. Kita menggunakan pekajian, yaitu numeric rating scale pada pasien sadar, kemudian behavioral indicator untuk pasien yang tidak dapat
berkomunikasi, tadi menggunakan CPOT juga bisa. Kemudian prinsipnya yaitu kita lakukan pengajian nyeri terlebih dahulu, atasi nyeri sebelum memberikan sedasi. Targetnya kontrol nyeri adik kuat tanpa over sedasi. Next. Untuk P, both spontaneous awakening trials dan spontaneous breathing trials. SAT yaitu daily interruption sedasi untuk menilai kesiapan pasien bangun. Kemudian untuk SBT, evaluasi kemampuan pasien untuk bernafas spontan. Kemudian koordinasinya SAT diikuti SBT jika memenuhi kriteria keamanan. Outcome-nya yaitu mengurangi durasi dari penggunaan ventilator mekanik dan lama rawat di ICU. Yang C, penggunaan analgesi dan sedasi pada rekomendasi 2025, penggunaan dexmedetomidine lebih diutamakan daripada propofol sebagai sedasi ringan. Untuk outcome-nya yaitu targetnya sedasi ringan dengan RAS nilai mulai dari -1 hingga +1 bila memungkinkan dengan prinsip goal directed therapy dengan target sedation scale. Untuk monitoringnya menggunakan RASS atau SAS, sedation agitation scale. Kemudian delirium, ada pengkajian, pencegahan, dan manajemennya. Pengkajiannya menggunakan SAM ICU atau Confusion Assessment Method for ICU. Frekuensinya screening harian untuk semua pasien ICU. Faktor resikonya kita harus nilai, identifikasi, dan modifikasi faktor resiko dari delirium. Kemudian untuk manajemennya, pendekatan non-farmakologis sebagai lini pertama untuk memanajemen dari delirium. Untuk E-nya ada early mobility and exercise, di mana mobilisasi sedini mungkin itu aman secara klinis, mulai dari passive roam hingga ambulasi. Kemudian kita tidak hanya sendiri, tapi kita harus melibatkan physical terapis, okupasi terapis, perawat, dan medical team atau tenaga medis. Untuk keuntungannya adalah mengurangi durasi dari delirium dan meningkatkan recovery dari fungsional pasien. Untuk family engagement dan empowerment, yaitu kalau di luar negeri itu akses keluarga itu bisa setiap hari bila memungkinkan untuk komunikasi, pembaruan rutin, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, kemudian mengajarkan keluarga tentang kondisi pasien. Yang terakhir, dukungan praktis dan emosional untuk keluarga. Lalu apa sih keterkaitan dari ketiga materi kita, yaitu PADIS, ICU Liberation, dan ABCDE Bundle? PADIS Guideline adalah ilmunya, kemudian untuk ICU Liberation itu filosofi, kemudian ABCDE Bundle adalah praktisnya. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam implementasi perawatan ICU. Nah, paid skillan itu seperti resep dokter. Jadi apa yang harus dilakukan kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, kemudian ICU Liberation merupakan program kesehatannya, bagaimana cara kita mengorganisir dari panduan hadis ini. ABCD Bundle merupakan checklist harian yang dilakukan dengan langkah praktis perharinya. Apa yang harus kita lakukan itu urutannya dengan ABCDF Bundle. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Nurse Dika atas penyampaian materi yang sangat komprehensif ya terkait dengan PEDIS Guideline. Tadi mulai dari tahun 2013 kita tahu bahwa PEDIS itu masih PAD ya Kak, masih Pain, Agitation, and Delirium. Kemudian pada tahun 2025 sudah menjadi PEDIS ditambahi immobility dan juga sleep disruption. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Saya yakin di sini sudah ada banyak hal ya yang ingin didiskusikan gitu. Kita buka sesi pertanyaan. Untuk satu termin pertanyaan ada 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya atau diskusi atau mungkin oh di rumah sakit saya sudah menerapkan PEDIS guideline gitu. Kemudian apa yang ingin diupdate, apa yang ingin dimodifikasi, bagaimanakah keefektivitasnya gitu ya. Mungkin ada yang ingin sharing, Bapak Ibu sekalian kita persilahkan. Oke, baik sembari menunggu pertanyaan, saya izin menyapa Ibu Suhartini SKP MNS PhD. Selamat siang dan selamat datang Ibu. Oh iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan PEDIS guideline ya. Baik, ini kalau belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya apakah boleh, Nasika? Boleh silakan. Oke, sambil menunggu yang lain untuk bertanya ya, izin untuk menanyakan sesuatu terkait dengan pedis guideline. Nah, tadi saya mengikuti materi dari Nurse Dika mulai dari awal sampai akhir, sangat lengkap sekali ya, mulai dari pedis guideline itu merupakan ilmunya, kemudian ICU Liberation itu filosofinya, lalu ABCDF bundle itu adalah praktisnya gitu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah di sini bagaimana kita sebagai perawat di lingkungan kritis ya di area kritis ini bisa menerapkan PEDIS Guideline 2025 secara efektif gitu. Dan bagaimanakah cara kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain ya mungkin ada dokter gitu, kemudian ada nutrisionis, farmasis dan lain-lain sebagainya. Baik, izin menjawab ya, bagaimana kita mempraktikkan PEDIS guideline ini, yaitu pertama kita integrasikan penilaian PEDIS guideline ini dalam ini ya, dokumentasi elektronik atau rekam medis. Kita buat reminder otomatis setiap 4 jam untuk penilaian nyeri dan ras, setiap 8 jam itu untuk jam ICU. Kemudian menggunakan pendekatan dari tim. Tidak harus selalu perawat primer yang melakukan penilaian, namun perawat shift bisa dibagi tanggung jawab, yang satu bisa fokus kepada asesmen nyeri, yang satu bisa dengan screening deliriumnya. Yang ketiga, standarisasi proses, bisa membuat checklist sederhana yang bisa diselesaikan dalam 2 hingga 3 menit per penilaian. Misal, jam ICU yang mungkin tampak rumit sebenarnya bisa dilakukan dalam 2 menit jika terlatih. Dan ini biasanya akan terlatih sesuai dengan jam terbangnya masing-masing. Kemudian yang terpenting itu jelaskan kepada tim bahwa ini bukan beban tambahan, namun ini adalah investasi untuk pasien kita untuk mengurangi komplikasi jangka panjang
yang justru akan nanti menghemat waktu dan biaya begitu. Itu saja Mbak Ref. Ya, baik, terima kasih kepada Nustika atas penjelasannya. Berarti memang PEDIS guidelines ini sebenarnya harus bisa kita terapkan di tatanan klinis sejak dini gitu ya, Kak. Sejak dini untuk meningkatkan outcome dari pasien. Baik, sudah ada pertanyaan di kolom chat ya dari Kak Cahyaning Nana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aya, mahasiswa Research 2024. Mohon izin bertanya, sekiranya penelitian apa yang paling menarik perhatian Kak Dika terkait dengan padi sebelumnya? Dan kemana arah penelitian Kak Dika selanjutnya? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Kepada Nurse Dika, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaannya terkait dengan penelitian apa yang paling menarik gitu ya, menarik perhatian dan research, next research yang akan dilakukan itu apa gitu. Izin menjawab kepada Kak Cahyaning Nana, bertanya penelitian apa yang paling menarik perhatian saya terkait padis yang sebelumnya dan kemana arah penelitian saya selanjutnya. Terus saya ingin ceritakan dulu bahwa penelitian saya itu terkait acupressure pada pasien ICU. Tapi ini terkait padis guideline ini eh, untuk bagaimana arah selanjutnya terkait bisa nggak sih kalau ini dijadikan penelitian gitu ya. Bisa juga sih apa yang bikin tertarik itu eh, sekarang itu belum mungkin di rumah sakit yang saya temui atau saya kunjungi itu belum menerapkan secara runtut gitu terkait PADIS guideline. Jadi mungkin ya nyeri-nyeri saja, delirium-delirium saja, dan itu sesuai kondisi, walaupun sesuai dengan kondisi pasien, tapi itu tidak ada protokol yang resmi begitu, seperti ada SOP-nya atau yang bisa pakem gitu. Setelah ini kita harus lakukan ini, setelah ini kita harus lakukan ini, begitu. Makanya saya tertarik bahwa apabila ini diimplementasikan di rumah sakit, nanti kita sebagai perawat itu nanti akan terstruktur. Apa sih yang harus kita lakukan habis ini, seperti itu. Jadi tidak hanya terpaku pada apa dari dokter saja. Misal dokter ngasih ini, kita kita berikan ini gitu. Jadi kita punya inisiatif tersendiri. Bagaimana kita menilai dari pasien itu karena yang setiap hari bertemu dengan pasien itu kan perawatnya tidak dokter kan hanya datang menilai kondisi pasien dan memberikan terapi yang sebaiknya untuk pasien gitu. Jadi untuk misal ini dijadikan penelitian bisa aja yaitu pengaruh implementasi bandel misal terhadap lama rawat dan kejadian delirium di ICU gitu. Tapi untuk penelitian saya tidak meneliti ini kebetulan, tapi mungkin saya bisa jelaskan itu saja. Bagaimana Kak Nana? Apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang mau diklarifikasi? Saya kembalikan ke Mbak Rifonda. Oke, baik. Pertanyaan yang luar biasa ya dari Kak Aya, kemudian sudah dijawab juga oleh Nustika. Baik, sebelumnya dari Nurse Aya, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi gitu? Feedbacknya mungkin? Oh, sudah ada. Oke, Kak Dika. Terima kasih. Sudah cukup. Oke, sama-sama kembali kasih. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi terkait dengan PEDIS guideline ya. PEDIS guideline ada pain, anxiety, kemudian agitation, sedation, delirium, immobility, and sleep disruption. Mohon izin bertanya, Kak Revo. Boleh. Terima kasih presentasi yang sangat luar biasa dari Mbak Nika tentang update guideline PADIS. Nah, yang mau saya tanyakan, Kak, apakah kiranya hal yang melatar belakangi sehingga sleep disruption ini
menjadi faktor yang tercantum secara eksplisit di Paris Guideline yang terbaru. Lalu yang kedua, eh, bagaimana cara kita membedakan kesadaran delirium hipoaktif dengan kesadaran akibat pengaruh dari sedasi? Apakah ada panduan sebelum kita melakukan pemeriksaan kesadaran itu sedasi harus dihentikan untuk beberapa waktu tertentu atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Kinan atas pertanyaannya. Ya, tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang update medis pada tahun 2025. Yang kedua tentang kesadaran ya, kesadaran hipoaktif dan juga pengaruh sedasi gitu. Nah, oke, langsung saja. Ini dua pertanyaan yang luar biasa juga. Kita langsung saja lemparkan ke Nurs Dika tentang update PEDIS 2025 dan juga kesadaran hipoaktif serta pengaruh sedasi. Apakah ada panduannya dan bagaimana cara menerapkannya atau cara kita buat mengetahui bahwa pasien tersebut sudah di stop untuk sedasinya gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Resmonda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kinan. Apa sih yang melatar belakangi sleep disruption? Sehingga tercantum pada PEDIS guideline yang terbaru. Itu tidak terbaru ya Kak, yang sleep disruption itu sudah ada di tahun 2018, pembaruan dari 2013, di mana sleep disruption pada pasien kritis di ICU itu ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan ICU yang tidak kondusif untuk tidur dengan cahaya yang tidak terkontrol dan tingkat kebisingan yang tinggi sepanjang waktu. Misal saja kita ada suara monitor, suara siring pump, suara dari infus pump. Itu mungkin bagi kita biasa aja, tapi bagi pasien kritis itu merupakan hal yang sensitif, apalagi pada pasien yang tidak sadar. Ya bukan tidak sadar, sih, maksudnya meskipun tidak sadar, pasien itu tetap merasakan lingkungan. Jadi itu tidak bisa kita abaikan. Kemudian untuk dampak klinis, sleep disruption diakui sebagai faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan berpengaruh signifikan terhadap pemulihan pasien kritis. Sleep disruption ini faktor resikonya kan dapat dimodifikasi, yaitu mungkin kita bisa mengecilkan suaranya, mungkin kita beraktivitas tidak bersuara pada terutama pada saat malam hari. Kemudian kita juga terapkan daylight terapi, yaitu bisa kita buka jendela pada siang hari untuk melihat, memberikan kepada pasien bahwa oh ini siang dan ini malam. Jadi pasien itu tahu oh kalau ini malam berarti waktunya untuk tidur atau beristirahat. Kemudian bagaimana cara menilai kesadarannya hipoaktif atau pengaruh dari sedatif gitu ya Kak. Jadi tetap dilakukan dengan skala penilaian sedasi terstandar yaitu tadi RASS dan SAS gitu. Untuk teknik penilaiannya tadi sudah saya jelaskan yang terkait RASS itu sudah ada tabelnya. Jadi tetap eh, penilaian itu tetap menggunakan skala terstandar itu. Jadi tidak ada perbedaan entah itu kesadaran hipoaktif ataupun dari pengaruh sedatif begitu. Inan. Oke. Baik, terima kasih. Sangat apa, sangat luar biasa jawabannya dan sangat bisa menjawab. Terima kasih Kak Dika. Terima kasih Mbak Kenan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pemaparannya, Nurs Dika ya. Kepada Mbak Kinan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Nurs Dika? Sudah cukup Kak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Nurs Kinan sudah bertanya pada sesi webinar di siang hari ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali ya? Apakah ada yang ditanyakan kepada Nurs Dika pada webinar siang hari ini?
Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya permasalahan dari Nestika Ekivalen Setjaningrum Sarjana Keperawatan ini. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk mengundang kembali Ibu Suhartini, SKP MNS PhD. Mohon izin Ibu, selamat siang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya Ibu Suhartini sedang ada kegiatan lain. Baik, eh, terima kasih banyak atas antusiasmenya kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah meluangkan waktu dan juga bersedia hadir pada webinar di siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan ya pada webinar di siang hari ini terkait dengan update PADIS Guideline dari mulai tahun 2021 hingga tahun 2025. Nah, sebenarnya untuk kesimpulannya adalah PADIS Guideline ini merupakan pedoman yang bisa kita laksanakan di tataran klinis untuk dapat meningkatkan outcome pada pasien kritis. Jadi PEDIT Guideline 2025 merupakan ilmunya ya kalau kata Nesdika ya. Kemudian ICU Liberation merupakan filosofinya dan juga ABCDF Bundle adalah praktisnya. Jadi kita sebagai perawat di tatanan klinis bisa mengimplementasikan ABCDF Bundle dan ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam implementasi modern di ICU. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, cukup sekian saya tutup webinar pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.